Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Alfarobi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktik saya, yaitu tentang karakterisasi mekanisme material elastomer fleksibel yang dikonfigurasi dengan 3D printing untuk teknologi tulang belakang. Berikut merupakan konten-konten yang saya ingin sampaikan nantinya. Ada pertama introduction, metode, hasil, pekerjaan yang belum terselesaikan, dan input untuk kedepannya. Nah, kita masuk pertama-tama ke introduction. Nah, termoplastik polyurethane atau TPU ini merupakan material elastis yang memiliki tingkat ketahanan drawback yang sangat tinggi dan high elongation at break. Nah, 3D printed TPU ini dapat dibentuk dengan berbagai macam pola. Nah, additive manufacturing atau 3D printed TPU ini banyak digunakan dalam aplikasi medis, namun dalam pengaplikasiannya untuk IVD replacement itu masih jarang. Nah, selain itu juga belum ada yang menganalisis tentang pola dan densitas dari 3D printed TPU ini. Padahal hal ini dapat menekan cost dan waktu dari proses manufacturing. Nah, untuk itu, proyek ini itu berfokus untuk mengkarakterisasi perbedaan pola 3D printed TPU dengan tingkat densitas yang berbeda juga untuk IVD replacement. Selain itu, ada aesthetic structure yang memiliki karakteristik negatif Poisson ratio. Nah, Poisson ratio sendiri itu ada positif dan negatif. Nah, yang positif itu ketika material ditarik secara longitudinal, maka dia akan mengecil secara lateral. Nah, sedangkan yang negatif itu ketika material ditarik secara longitudinal, maka dia akan membesar secara lateral. Nah, aplikasi aesthetic structure itu bisa dilihat pada gambar bawah sebagai variable sensor devices. Nah, aesthetic structure ini juga possible sebagai variable sensor devices untuk dynamic spinal posture analysis. Nah, namun studi untuk aesthetic structure dalam pengaplikasiannya sebagai dynamic spinal posture analysis ini masih jarang. Sehingga studi ini atau proyek ini tuh difokuskan untuk mengkarakterisasi aesthetic structure sebagai variable sensor devices untuk dynamic spinal posture analysis gitu. Nah, main goals dari project ini tuh untuk mechanical characterization dari material-material tadi seperti 3D printed TPU dengan berbagai macam pola dan aesthetic structure dengan cara material tersebut diuji untuk menentukan mekanika propertiesnya. Nah, ini merupakan working package tiap minggunya selama saya kerja praktik. Nah, selanjutnya masuk ke metode. Nah, ini merupakan workflow selama saya kerja praktik. Yang pertama itu saya dimulai dengan mendesain ulang simulasi printing proses menggunakan maksud saya Slicer Simplify 3D dengan menggunakan 3D CAD software yaitu Inventor. Lalu disimulasi uji tarik dengan menggunakan ANSYS Simulation. Namun ternyata ANSYS-nya ini mengalami masalah limitasi sehingga dilanjutkan untuk memprinting dockbone TPU87A dan TPE. Nah, sampelnya ini diuji tarik, namun mengalami kendala, alat uji tariknya tidak kompatibel sehingga pekerjaan saya di-shift untuk mendesain aesthetic structure dari reentrant dan antithetical wadahnya yang didesain. Habis itu di-print, lalu dilakukanlah proses mencetak terhadap wadah tersebut dengan menggunakan material silikon rubber. Nah, ini merupakan metode yang pertama, yaitu mendesain ulang simulasi printing proses dari Simplified 3D menggunakan CAD Software Inventor. Nah, gambar di sini merupakan hasil simulasi printing proses yang nantinya akan didesain ulang di CAD Software Inventor. Nah, objeknya ini telah distandarisasi dengan menggunakan ASTM D638 dengan tingkat densitas 10% dan pattern full honeycomb. Nah, gambar ABCD itu merupakan hasil desain menggunakan CAD Software Inventor. Nah, dari CAD Software Inventor ini nanti akan dilakukan simulasi uji tarik dengan menggunakan ANSYS Student. Namun ternyata softwarenya ini error karena mengalami limitasi dalam proses meshingnya. Sehingga dilanjutkan dengan memprinting sampel dockbone dari material TPU87 dan TPE dengan tingkat densitas yang berbeda yaitu 10%, 50%, dan 90% dengan pola juga yang berbeda yaitu full honeycomb, triangular, dan grid. Nah, sampel di sini sendiri udah distandarisasi dengan menggunakan ASTM D638 yang tipe 5. Selanjutnya, mendesain wadah cetakan dari aesthetic structure, reentrant, dan antithetical, di mana yang pertama itu ada aesthetic structure reentrant. Nah, reentrant itu sendiri terdiri dari beberapa unit cell. Nah, unit cell ini perlu diparameterkan. Nah, parameter yang telah ditentukan di sini itu adalah Poisson ratio-nya, panjang H-nya, panjang L-nya, dan panjang T-nya. Nah, parameter yang telah ditentukan ini dihitung menggunakan rumus Poisson ratio untuk struktur aesthetic ini. Nantinya akan didapatkan sudut dari
reentrannya itu sendiri. Selanjutnya, mendesain arsitek structure antitetrakiral. Nah, antitetrakiral ini sendiri sama seperti reentran, dia terdiri dari beberapa unit cell. Nah, unit cellnya ini perlu diparameterkan juga. Nah, tetapi bedanya parameternya itu lebih banyak. Nah, parameter yang ditentukan di sini tuh ada Poisson ratio, radius lingkarannya, R-nya, panjang T, panjang B, dan Lx. Nah, parameter yang telah ditentukan ini dihitung menggunakan rumus Poisson ratio dan struktur parameter, sehingga didapatkan panjang LY, panjang LX, dan panjang LEY. Lalu, hasil desain yang tadi telah dilakukan, kita print menggunakan 3D printer Ender 5 dengan material filamennya itu adalah PLA. Nah, hasil wadah cetakan tersebut selanjutnya dilakukan proses pencetakan dengan menggunakan material silikon rubber dengan produk dari Smooth On dengan jenis yang berbeda, yaitu Dragon Skin FX Pro, Tan Medium, dan EcoFlex 0030. Nah, tiap tipe ini tuh memiliki dua bagian, ada part A dan part B yang dicampur 1:1 rasionya yang diaduk selama 3 menit dan pastikan pengadukan tersebut rata. Kita masuk ke hasilnya. Nah, ini merupakan hasil 3D printed dari material TP87A yang tingkat densitas berbeda dan struktur infill, bentuk struktur dari material tersebut yang berbeda juga. Nah, setiap spesimen ini dibentuk 3 spesimen untuk memenuhi standar minimal uji tarik. Nah, sama seperti sebelumnya, namun bedanya di sini menggunakan material SBS atau stiren butadiene stiren. Nah, ini merupakan hasil desain auxetic structure reentrant, di mana yang di kiri itu gambar negatif Poisson ratio 0,75 dan yang kanan itu 0,5 negatif Poisson ratio. Nah, gambar A itu merupakan desain wadah cetakannya. Nah, yang B-nya itu merupakan desain hasil dari cetakannya atau positive design. Sama seperti yang kanannya. Nah, ini merupakan hasil dari auxetic structure antitetakiral. Yang kiri itu merupakan 0,5 negatif Poisson ratio, yang kanan 0,75 negatif Poisson ratio. Sama seperti sebelumnya, yang A-nya itu merupakan hasil desain negatifnya atau hasil dari wadah cetakannya, dan yang B itu merupakan hasil cetakannya atau positive design. Nah, ini hasil dari 3D printed menggunakan material PLA dan printing mesinnya itu Ender 5, di mana yang kiri itu merupakan hasil dari auxetic structure reentrant dan yang kanan itu dari auxetic structure antitetrakiral. Nah, ini merupakan hasil proses pencetakan dengan menggunakan material silikon rubber ke wadah auxetic structure tadi. Ini merupakan hasilnya. Selanjutnya, ada pekerjaan yang belum terselesaikan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan masukan untuk kedepannya juga. Nah, pekerjaan yang belum terselesaikan itu ada ANSYS simulation seperti tadi yang saya jelaskan, karena terbatas limitasi dari software ANSYS student sehingga simulasi uji tarik itu tidak dapat dilakukan. Nah, terus juga uji tarik dengan menggunakan alat yang kompatibel juga belum bisa terlaksana untuk mendapatkan mekanika propertiesnya, sehingga proses karakterisasi mekanis juga untuk setiap material belum bisa terlaksana. Nah, yang dilakukan selanjutnya itu adalah menggunakan ANSYS software yang berlisensi sehingga proses meshing dan proses uji tarik secara virtual dengan menggunakan ANSYS software-nya dapat berlangsung. Nah, lalu menggunakan alat uji tarik yang kompatibel. Yang alat uji tarik yang kompatibel itu adalah Instron. Nah, ketika uji tarik yang ini dapat berlangsung, maka kita akan mendapatkan mekanika propertiesnya. Nah, ketika kita mendapat mekanika properties, maka kita akan menganalisis karakterisasi mekanisnya dari setiap material tersebut yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya nanti. Nah, kesimpulannya adalah proyek ini tuh masih bisa dikembangkan lebih lanjut karena proyek ini tuh masih jarang ditemukan. Nah, karena proyek ini masih jarang ditemukan, maka cakupan aplikasi dari proyek ini tuh masih luas gitu. Sekian presentasi saya. Terima kasih.